Mulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih, apa kabar lu, Duk? Sehat-sehat tuh ya. Sehat-sehat nih kita. Nih, kita Gimana, lagi, Bis? Kabar, Bis? Baik, Bis. woi, subur nih gue nih di rumah mulu gue. Subur, subur. Oke. Ya udah. Ini kita langsung aja kali ya, enak ya. Ini kita ada tugas nih tentang Kenalan dulu kan nih, kenalan. Kita nggak Oh iya, kenalan dulu kenalan nih. dulu ya. Oh iya, kenalin Ya, nih teman-teman, gue Apis, Prodi Ilmu Komputer, NIM 13 13 dari angkatan 2019 UNJ. Lalu dong, Dok. oke. Mau gue Rido, sama dari Yakom 19 juga, WJ. NIM-nya 13 13 619 033. Yo, Mungkin sebelum kita mulai gitu ya, buka dulu, Bis, dengan nama bye-bye, Bis. Gimana, Bis? Bye-bye. apa ya? Al-Fatihah ya? Ya udah, Partai. Nah, ya. mungkin kita diskusi ini kan diskusinya santai-santai aja gitu ya. Betul, Mungkin betul. kita buka dulu dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung kita buka langsung aja kali ya, apa gimana nih? Kita boleh, boleh langsung. Ini sambil diskusi, sambil ini kali ya. Sambil buka jurnal, guys. Silakan Oh lu buka iya, jurnal. gue dapetnya PPT dulu, dapetnya apa ya? Pokoknya kan kita patokan kita kan jurnal ini ya. Sebenarnya sih Hmm. bebas sih kalau misalkan ada eh, apa namanya source lain gitu selain ini asalkan masih dalam ini yang sama, lingkup yang sama. Kan kita sini bahasin ya jurnal dari Robert Di Robert kelihatan G. lu. Gallagher. Nah itu kayaknya perlu saya screen tapi kita ini aja bis dulu bis. Oke. Gue ngambil dari sini nih, gue dapet paper. Nah, itu kan gue setelah Oh gue ya, baca ya, review jujur ya. ya, gue dapet paper yang ini nih. Nah, Oke, perspek multi access kan kita dapat materi yang multi access. Nah, ya gue itu sempat baca beberapa dan alhamdulillah pusing. boleh, boleh, boleh. Terus gue cari ringkasan atau paper review. Nah, dari Xiaomi Verlisi. Jadi gitu dong. Oke, Ya, kita oke, mulai bisa. aja ya. Menurut lo Sebenarnya nih, sama juga sih. Apa? sama aja ya. Apa? Sabi lah ya. Sabi gak? Habis-habis. Kayak Sabi, kan kita sabi. ngebahas ini ya. Judulnya tuh perspektif on multi-access channel dibuat sama Robert G. Gallagher. Aduh, robot Ini tuh. buatnya tanggal ini pis 2 Maret ya. Waduh, Lanjut, aman lanjut, aman. lanjut. Aman, aman, Eh, aman. tadi judul jurnalnya kesebut gak sama gua? Jadi bilang rebut-rebut si Robert. Ya oke. Ini dibuatnya 2 Maret pis ya, 1985 gitu ya. Cukup lama Mm. tapi ini masih ibaratnya termasuk yang cukup powerful gitu ya, Ih, untuk pembahasan kali ini gitu. Kita mulai pokoknya di yang gue dapat nih ya baca-baca baca-baca itu ada em, jurnal itu merujuk ke tiga area gitu, tiga area. Area apa itu kan, ada tentang collision resolution, mm. nanti di spread spectrum gitu. Nah, nanti lebih ngebahas ketiga hal itu gitu. Mungkin untuk introduction-nya gitu ya, kita kita pahami dulu gitu. Bahwa di dalam jurnal ini gitu ya Mm. disebutkan juga gitu. Kalau kan ibaratnya ini kan kayak bagaimana message itu ya bisa bisa akhirnya sampai ke receiver gitu dengan berbagai rintangan gitu ya kan, berbagai hambatan segala macam akhirnya bisa sampai ke receiver gitu. Itu Dan kalau nggak salah hambatan itu intervensi. ya interference gitu ya. Interference. Nah, yang menyambungkan itu namanya transmitter gitu, transmitter. Nah, di Oke. situ disebut juga sih ini bahwa setiap transmitter itu dia tuh dalam itu ada sebuah source of information gitu ya. Dan di setiap Mm. informasinya itu ada dia bakal ngebuat sebuah sequence of message. Jadi setiap setiap informasi source itu ada yang namanya Pesan-pesan ya. pesan-pesan gitu, Pis. Pesan-pesan. Ya, yang disampaikan di setiap transmitternya gitu. Hmm. Nah, lalu kan ada juga yang namanya ntar hambatan-hambatan gitu ya, yang menjadi ibaratnya fokus utama juga lah di jurnal ini gitu. Ada yang namanya interference, ada yang namanya noise, gitu, noise.
Dan juga ada apa kira-kira bis sebutannya bis yang enak bis yang kira-kira kita masuk lah gitu. Bersih tau bis. Apa itu? Bersih. Pasti apaan Kayak tuh? bersih tau bersih gak? Apaan tuh? Baru denger Oh, gue. kayak contohnya kayak ini bis kayak Gue pernah dengernya permen Burs itu gitu. tembak-tembakan. Ya mirip tembakan apa nih? Kan famas ya famas. Di CS gue mah Glock, Kan Glock. oh ya Glock ya. Oh Iya, pistol ya. iya pistol. Ada dua mode kan ya. Iya. Mode apa aja bis? Otomatis sama Automatic sama Glock, Burs. burst. Itu yang lu maksud Burs kayak gitu. Nah, pokoknya burst tuh inti apa arti simpelnya gitu ya burst kan maksudnya kan kayak namanya banyak gitu ya jebret gitu Iya, kan. sekali keluar deret gitu. Ya kalau maksudnya di sini tuh burst itu tuh kayak pesan yang masuk tuh banyak banget secara tiba-tiba gitu. Jebret banyak gitu masuk ke jadinya akan memungkinkan terjadi interference itu. Lanjut nih bis ya kita nih bahas lagi nih. Hmm. Pokoknya untuk collision resolution ini tuh ya eh, pendekatan collision resolution ini mulai mulai apa ya mulai ada gitu sejak 1970 dalam multi access communication. Hmm. Sama pokoknya dicetuskan gitu ya oleh Abramson Aloha Network Siapa tuh. tuh? Terus juga di jurnal ini ya dia yang mulai pendekatan untuk nyari sebuah sebenarnya ya apapun pesan yang masuk gitu ya Hmm. sebenarnya tuh masuk ke transmitter gitu sebenarnya mudah untuk simple untuk ditransmisikan, tapi ada hambatannya tuh ketika sebuah transmitting ibaratnya apa ya? Kayak penyampaian informasinya itu overlapping dan adanya interference di setiap Gangguan nih. pesan-pesan yang Berarti diterima, jadinya di pesannya setiap tuh pasti ada ya gangguan. gangguan ya yang dimaksud overlapping itu mungkin contohnya ini ya mungkin ya ini kita menganalogikan ya kan misalkan ada sebuah radio nih Hmm. dari pusat radio misalkan orangnya lagi siaran kan siaran dan kita para pendengar radio kan di rumah masing-masing kan dengerin Iya. dan pendengar kan nggak satu dua orang doang gitu banyak ya dan akhirnya pesan yang disampaikan oleh penyiar ini kan akhirnya ditransmisikan melalui transmitter ke namanya central nodes lah. Central nodes itu ibaratnya pusatnya lah, misalkan pusatnya kan adalah satelit ya, Hmm. ditransmisikan tuh ke satelit. Habis ditransmisikan ke satelit baru ntar satelitnya itu bakal mengirim ke para pendengar gitu. Dan akhirnya sebenarnya tuh bisa menjadi sebuah ada hambatan juga sih karena kan terjadi overlapping transmitting secara overlapping dalam satu interval jadinya kadang kan ada beberapa orang yang emang kondisinya mungkin jauh ya dari jangkauan apa namanya penyiar pusat itu jadinya mungkin ada sedikit gangguan ketika dengerin radio kan Dok, robot dok. atau mungkin ada jalan ya kan Robot dok, ada robot, juga tuh robot. gangguan cek masih robot gak? Udah enggak. Mungkin gini Oke. deh, kalau pas tadi gue tanya tuh, jadi pas yang gue tahu nih, kan itu tadi radio ngirim bantuan tuh, ngirim bantuan, ngirim sinyal kan ke satelit gitu ya kan. Ya. Nah itu eh, otomatis sinyal itu diterima di satelit, kemudian dipancarin lagi, bener gak sih? Dipantulin lagi berupa Dan transmisikan lagi gitu ditransmisikan lagi ke kan gitu. para pendengar sama Nah pesan itu juga berarti itu bentuknya berupa informasi-informasi gitu ya. ya Dalam benar bentuknya, katanya dalam bentuknya itu nanti mungkin gue belum tahu juga sih. Bentuknya itu dalam bentuk sinyal, pasti otomatis sinyal ya. Sinyal yang ya diubah ke dalam waveform suara. waveform waveform Apaan tuh? namanya Oh, waveform. wave gini ya itu Gelombang, keluar gelombang, itu gitu gelombang. ya gelombang 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 kayak kan ada intervalnya kan ya Hmm. ya itu jadi bisa ada sebuah interference lah gitu. Hmm. Oke, oke, Lagi oke, nih oke. lanjut nih. Lanjut dong. Nah lalu pada tahun 1973 di sini jelasin ya.
bahwa multi access channel itu multi access ya communication tuh mulai develop dengan coding teorem. Mungkin coding teorem apa nih, Pis? Kira-kira Pis, coding teorem, Pis? Coding jadi ya nih yang gue baca nih ya. Coding theorem itu ialah nah itu tuh menolak segala segala apa ya? Segala interface yang ada gitu. Interface yang ada di dalam message yang ada di pesan-pesan itu dia sistemnya menolak gitu. Ditolak di ignore tuh apa sih? Iya ditolak ya. Maksudnya Ya, nah di terus dia di dia ya, ditolak gitu. Terus yang kedua dia mengasumsikan gitu. Semua transmitter itu selalu mempunyai data untuk dikirim. Jadi oke. ya dia program-program itu pasti setiap dia mengirim data, setiap mengirim sesuatu pasti ada mempunyai data yang dikirim gitu. Oke. Nah, terus concernnya itu dia khususnya itu kan setiap setiap pesan-pesan atau informasi itu ada interference gitu kan. Nah, gunanya Hmm, coding theorem itu dia lebih concern ke noise-noise yang ada sama yang sejenisnya gitu. Hambatan-hambatan sejenis. oke. Jadi lebih ke noise dan hambatan-hambatan sejenis gitu. Mungkin yang gue tahu sih kayak gitu. Mungkin yang lu kayak ya ibarat kata gini nih. Dia mengambil dari sampel gitu. Fundamental dia diberikan fundamental limit untuk eh, mendapatkan hasil komunikasi yang baik. Jadi kode theorem kayak gitu sih kalau menurut gue. Kalau lu gimana, Dok? Mungkin coding teorem lebih banyak ini kali ya. Hitung-hitungannya ya. Iya. Banyak rumus-rumus Ini gitu. gue lihat di Dari PPT ini coding theorem tuh angka semua. ya, betul betul. Ada basic rate region, ada capacity region, ada communication reliable. Nah, si coding theorem tuh ada kaitannya sebenarnya sama communication reliable. Jadi ya Oke. gitu dah, bingung juga. Nah, Oh, yang sebenarnya kedua sih tuh menurut lu apa, Dok? Kira-kira, Dok? kalau pembahas tentang coding teorem pasti juga ada namanya coding teknik gitu ya. Nah, Coding, tek, coding teknik juga sebenarnya itu cukup ya, advance lah saya bilang gitu. Karena emang banyak banyak apa ya, teori-teori yang harus kita tahu gitu terkait informasi teori itu sendiri gitu, ya kan? Ini kita lanjut dulu nih. Hmm, lanjut lagi ya. ke kan Ntar ini dulu gue yang bentar. kayak mesti ke awal dulu deh. Yang tadi gue baca tuh sebenarnya ada ke introduction buat information teorinya, Dok. Oke, oke. Itu ya pertama Sebenarnya gini. ada hal penting Udah, perlu apa itu? digarisbawahi gitu. Apa itu? Nih, kan, yang harus kita pahami lah gitu. Bahwa sebuah informasi teoris ya itu maksudnya tuh seseorang yang menteorikan tentang informasi teori gitu dan juga komunikasi sistem desainer sebenarnya tuh artinya apa nih ya, always essential gitu, selalu bisa untuk mengignore random message gitu, random message yang datang dari satu poin ke poin lainnya yang di channel itu, ya kan itu. Terus kita juga tahu juga di sini bahwa untuk multi access channel gitu ya, Hmm. hampir kebanyakan transmitternya itu mungkin yang nggak memiliki waktu untuk mengirim pesan mengirim pesan di suatu waktu gitu. Hmm. Ibaratnya bilangnya apa ya, mungkin nggak semuanya ya, nggak semua transmitternya itu yang ada, nggak, ibaratnya nggak punya waktu atau tidak memiliki waktu untuk mengirim mengirim pesan di waktu yang sama misalkan itu, dan yang sibuk tuh hanya beberapa doang gitu karena mungkin nggak kepake semuanya kan. Betul. Nah gitu kan, nah jadi hmm, nah jadi Dan ada sebuah pendekatan gitu ya, ada sebuah pendekatan bis untuk masalah ini gitu. Itu pendekatannya itu adalah menggunakan collision resolution. oh, Collision approach resolution coalition resolution approach ya. ya, Iya, ya iya, yaitu iya. kita mengasumsikan bahwa ada enam
infinite number of source gitu. Jadi Robot tuh, robot, robot. berarti source yang masuk tuh infinite ya kan. Oke, tahu. Ini koneksi nih ya. Kita wajarin ya. Jadi kita mengasumsikan kan bahwa ada yang namanya infinite number of source. Jadi yang source yang masuk tuh infinite ya kan. Iya, Atau equivalent lah, equivalent. betul, Jadi betul. jadi setiap transmitter yang dibuat gitu ya, Hmm. ada untuk setiap pesan yang masuk. Oke. Jadi misalkan ada pesan masuk nih, set, buat transmitter baru. Dan Hmm. ketika pesan itu nyampe kepada penerima, baru tuh transmitter itu akan dihancurin lagi. Oh, Gitu. jadi sementara gitu ya, temporary. Ya, terus-terusan itu kan kita awalnya kan asumsi kan bahwa Hmm. ada infinite number of source, jadinya kita juga membutuhkan hampir ya almost infinite transmitter juga gitu, karena kan untuk mengimbangi dengan source yang masuk juga gitu. Space. Oke. Mungkin kita bakal ngomong lagi nih. Nah, di sini yang gue baca tuh ada namanya slotted aloha sama dia tuh gimana dok? Lu nemu belum? Slot Oh, aloha dulu gitu. tuh ya itu termasuk collision resolution kayaknya salah nih. Iya, collision resolution Iya, ya iya. kan. Dan dia juga kalau menurut gue tuh yang gue baca gitu, dia tuh prosesnya iterasi dok. Jadi Oh dia, iya, gimana tuh? iya, kata dia tuh jadi ada yang namanya Markov chain no backload package. Apa tuh? Markov chain namanya, Markov chain. Itu kan chain itu rantai bener sih. Yang tahu Ya, rantai kan ya. yang bentuknya. Nah, itu dia bentuk rumusnya ada rumusnya juga, Dok. Jadi untuk slotted Oh, aloha. Jadi kayak terus kayak misalkan gini nih. Kayak misalkan immediate itu jadi sebuah rumusnya jadi yang gue baca tuh ya. Itu DK sama dengan itu lambda min lambda plus PK dikali E. Nah, itu gue juga nggak tahu sih dari mana ya kan. Cuman ya, yang pertama itu jadi intinya tuh eh, ujung-ujungnya dari slotted aloha itu yang pertama itu dia immediate transmission. Jadi immediate itu apa ya berkata immediate itu apa sih pertengahan nih, itu intermediate nih. Oke, di situ keterangan itu ini tuh dia kayak immediate. segera, segera, Oh, segera, segera. Jadi segera berarti ya, responsible, bisa dibilang responsible. Nah, ya. lalu dia sifatnya itu retransmission, jadi berulang-ulang. Oh, Nah, iterasi ya. iya, range-nya itu dia ngambil contoh itu variabel P misalnya. Variabel P itu Ya, probability-nya itu dari 0 sampai 1 gitu. oke, oke. Nah, itu makanya kenapa disebut retransmission? Mungkin karena bentuk kayak iterasi. Jadi disebutnya jadi diulang-ulang terus sampai until sukses gitu. Oke, oke. Nah, itu dari slotted aloha yang tadi dibilang untuk Nyambung ya dari iya kode. kok collision resolution approach itu salah satunya ada, tapi itu di aloha. Aloha Ya, katanya. ada suatu aloha. Terus apa lagi tuh kira-kira dong yang bakal dibahas di sini, Dok? Mungkin sebelum lebih jauh gitu ya tentang Hmm. collision resolution, mungkin kita bahas lagi nih, mundur lagi. Hmm, oke. Tapi Bentar. dari yang pokok bahasan itu sebenarnya kan yang gue rasa di sini tuh pertama information theory gitu ya. Baca Iya, Dok, dulu Dok. bentar. Robot, Dok. Dok. Hmm, Robot, betul, robot. betul. Halo, halo. Halo, halo. Iya. Keren Halo. nih. Masih gak? Iya, masih, Masih masih, gak? masih. Masuk, masuk, Masih masuk. gak? Oke, lanjut, lanjut. Masuk, masuk. Lanjut, Nah, lanjut. tapi ini yang gue baca nih, koreksi kalau gue salah ya. Pertama itu dari yang pokok bahasan yang kita bahas di apa namanya multi access channel ini, yang pertama itu ada information theory, terus collision resolution, terus apa lagi, Dok? Kalau nggak salah 4 tapi 3 sih, gue lupa ya. Tadi kan kita bahas di awal tuh ada lagi spread spectrum ini. Nah, spektrum tuh yang gue inget Spread tuh kayak ada spectrum. gelombang-gelombang itu. Nah, itu mungkin kita bahas 3 dulu aja. Kita masuk, ya, kita masuk ke spread. Nih, pokoknya spread spectrum itu kayak hmm,
dibilangnya apa ya? Nggak bisa bilang ya. Dulu tuh pokoknya di develop gitu, di develop pas oleh apa ya? Pokoknya spektrum itu sebuah mode komunikasi gitu ya. Nah, awalnya tuh di develop original ya, original tuh di develop sama military environment gitu. Hmm. Untuk apa gunanya? Untuk nge-protect against jamming. Jamming itu kayak ibaratnya Main bass jamming. Jamming. gangguan ya, Oh, jamming 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 bass. jam ya. Jamming itu ibaratnya kayak em, gangguan, mungkin gangguan dari signal gitu ya. Signal yang ditransmisikan gitu, yang biasa dipakai sama Oh. awal-awal ya, original dipakai sama military environment gitu. Mungkin ke pas lagi perang kan, Hmm. menghindari gangguan-gangguan ketika di lapangan ya, ini menggunakan spread spectrum gitu untuk modenya. Berarti Karena dari perang tuh ya spread udah ada spectrum tuh ya. itu nge-provide dari dulu kan 19 berapa nih kan kita, itu spread spectrum itu kayak merupakan sebuah solusi otomatis untuk permasalahan yang untuk permasalahan gimana ya Bu, bisa bilang ya, mengalokasikan channel gimana bilang ya, mengalokasikan channel yang sibuk. Jadi kalau channel yang sibuk nanti cara otomatisnya itu menggunakan spread spectrum. Robot lagi robot ya, Ya robot bis robot robot bis robot robot robot. robot kan robot. Iya iya. Oh ya, jadi intinya yang maksud lo spektrum itu jadi ketika ada jamming gitu. Jamming kan itu kayak Ya, gangguan gitu. Nah, itu gimana caranya itu? Dengan rumus atau rumus bukan sih jatuhnya? Kan gue lihat sini banyak rumus-rumus tuh. ya rumus ntar ada lagi kita bahas. Apa itu? Iya, oh Ya, iya pokoknya rumusnya ini juga. tuh spread spectrum ya. Hmm, Terus bahas solusi. Ulang lagi tadi yang iya iya boleh mungkin boleh boleh. Gue tadi kurang paham soal ini. robot gitu ya. Yang Merupakan solusi ya. Gue juga masih belajar juga. Kemudian merupakan solusi otomatis itu ya. Untuk menyelesaikan masalah dengan mengalokasikan channel yang sibuk gitu. Channel user yang sibuk. Nah, gitu. Pokoknya intinya gitu ya. Nah, pokoknya tapi solusinya itu sebenarnya nggak bener-bener kayak satisfy apa sih bilang satisfactory itu ibaratnya kayak bener-bener sukses banget gitu, nggak juga gitu, karena membutuhkan sebuah solution resolution juga gitu ya kan. Tadi kita iya. bahas juga. Nah, terkait multi access communication itu dijelaskan gitu terkait ya spektrum ini ya. Apakah untuk menghindari interference atau jamming itu apakah cuma membutuhkan collision resolution ataukah hanya informasi teori doang gitu. Jadi dua hal ini bisa kita kita bandingkan, kita versuskan ya. Collision resolution sama Sama apa itu? apa sih bis? Apa nih perbedaannya bis dari information theory gitu sama collision resolution, apa sih bedanya? Kita bahas lagi nih Nah, yang tadi gue perbandingan. bilang sebenarnya Perbandingan. gue yang gue tahu tuh ya, maksudnya yang barusan barusan gue baca tadi tuh, gue nemu tuh. Itu kalau untuk informasi teori itu dia menolak gitu. Tapi itu di sini tuh kategorinya ya ada kata codingnya berarti coding theorem bukan sih? Kalau ada informasi teori, titik dua Coding, coding. ya, coding terang itu maksudnya kayak ya bukan bukan coding beneran coding gitu ya. Ini kayak Hmm, perhitungan matematika gitulah. Ada encoding sama decoding itu nanti. Lanjut bis. oh, alah, baru paham gue. Kirain gue ngoding, ngoding beneran. Agak dong. Ya udah, ya udah, ya udah, ya udah. Gue coba jabarin nih yang sini. Itu ada di sini juga dijelasin informasi teori versus bukan versus perbandingan compare with collision resolution gitu. Yang pertama itu si Ya, informasi teori itu dia menolak segala message waktu yang random gitu. Jadi mungkin kalau kata gue tuh dia terstruktur. oke. Nah, kalau si collision resolution itu mengasumsikan si pesan random ini sparsely apa sih? Sparsely gue gak tahu nih. Parse itu Oh ya, ya. parse kalau bilangnya parse. Oh. Nah, itu dia Kayak mengasumsikan, dia bukan menolak, jadi mengasumsikan itu, dia justru malah mengasumsikan si pesan random itu. Nah, terus kalau si information theory si coding term itu dia itu
baru tuh mengasumsikan semua transmitter itu selalu mempunyai data untuk dikirim. Sedangkan si collision resolution itu Oke. dia cenderung tidak tidak apa ya, coding, tidak butuh coding, kayak tidak butuh decoding encoding itu kan mengubah, bener gak sih? Ya. Encoding decoding gitu, Sekarang kan bener. collision Hmm. resolution itu saya bilang ini Pis, kayak scheduling ya, bisa scheduling. Nah, iya iya. Scheduling ya kan. Terjadwal ya kan. Tadi kan Mm-mm. maksudnya sparsely itu maksudnya tuh kayak tersebar gitu. Maksudnya sparsely itu tersebar. Ya, itu Pis. Oke oke oke. Nah, paling yang gue rasa ya yang di sini tuh, kalau si coding itu fokusnya ke noise noise doang. Maksudnya bukan noise doang sih. Kayak concern with noise and mutual interference. Jadi dia fokusnya itu ke si noise dan gangguan yang sama. Jadi semacam noise, tapi bukan noise, jadi gangguan. Tapi macam sama gitu. Jadi gimana sih, gue bingung deh. Aduh, Nah, terus dia si collision keren ini nih. Dia, apa? dia bisa lebih dari satu simultaneously, apa tuh gue gak tahu tuh simultaneously. Dia pokoknya lebih dari satu pesan gitu yang dikirim simultaneously. Kita mungkin dikasih garis bawain tuh teman-teman, simultaneously nanti kita cari. Itu berupa, nah simultaneously itu berupa collision. Oh, apa sama kali ya? Dia lebih dari Oh, satu pesan kolisi simultaneously kolisi. itu simultaneously itu kayak serempak jadi lebih dari satu pesan yang dikirimkan secara serempak itu pasti mempunyai sebuah collision gitu, mempunyai sebuah Nah, pasti akan oh, tabrakan. Tadi oke kayak oke oke. bersih gitu, masih bersih. Oke, mungkin itu sih yang gue tahu sih. Ya, jadi kalau collision itu kan kayak tabrakan gitu kan. Jadi kalau pesan masuk, Hmm. ibaratnya kalau ibaratnya lagi di jalan raya nih kan ya. Hmm. Kalau misalnya dalam di perempatan ya, di intersection gitu, terus nggak ada lampu merah, pasti kan bakal tabrakan ya, orang dibret gitu ya. Bakal terjadi collision gitu kan kalau di jalanan nggak ada lampu merah gitu. Di hijau semua kan tabrakan. Nah, kalau tabrakan pasti pasti akan terjadi salah jalur kan, nanti orang mau kesini tapi tabrakan malah salah jalur, ya sama aja gitu kayak pesan gitu. Jadi kalau misalnya terjadi collision malah akan terjadi incorrect transmisi juga gitu. Oke 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 oke. Jadi udah bahas juga sedikit tentang informasi kan tadi pakai yang Nah, gue namanya baru coding baca ya. baru sampai situ doang nih, sorry nih. Gue Eh, nggak mungkin apa, kita diskusi kita nih. iya diskusi. Nah, nanti mungkin di apa ya? Di materi apa ini? Lupa gue. Multi access multi access system, Hmm, multi access channel. Itu bakal lebih luas lagi sih sebenarnya sih, entah dari betul ini tuh betul. yang gue tadi gue tarik pesan tuh yang seperti di gambar yang di paper gitu. Itu ada gambar, jadi jalur-jalurnya banyak nih. Cuman Iya, diterima soalnya satu, itu transmisi terimanya. Terima transmisi. Transmitter kan sih? ya menerima transmisi, ya menerima transmisi. Iya, oleh transmitter kan. Nah, itu transmitter itu nanti diterusin lagi. Nah, yang di gambar paper itu kan dari kayak VW VW UVWX mengalir ke satu data tuh, set, nembak. Hmm, Nah, itu ya menjadi satu, itu jadi satu vektor, atau bukan vektor sih, vektor V ke R gitu. Nah, jadi dia berkata dari judul aja kan multi access channel itu. Jadi iya menerima satu multi ya. data yang banyak. Iya, Ya, betul satu betul pesan yang multi. banyak. Betul Nah, itu betul. pasti otomatis yang pertama ada gangguannya. Terus yang ketiga, yang kedua itu ada solusinya. Nah, Betul. ada pasti ibarat kata problem solvingnya itu gegara, problemnya itu gangguan, solvingnya itu pasti tadi kayak si kolisi, terus kayak coding theorem dan lain sebagainya. Ya, coding sekarang gue dekat dengan coding teknik ya kan. Teknik itu Teknik-tekniknya. emang mungkin rada ribet ya karena banyak banyak coding teknik ada. Tadi bisa mas lagi bis. Halo halo, aman aman suara. Mana mana mana, mana. Oh ya, tadi kan coba kita masuk lagi nih ke collision resolution gitu ya. Kita kan udah ngebahas Hmm. tentang teori ya sedikit gitu.
disebutnya juga slot aloha ya kan, udah tadi slot aloha. Ya, suatu aloha. Ada nih ini bis splitting algorithm bis. Ada lagi nih Sebelah splitting algorithm. Algoritma yang dipisah-pisahkan split gitu ya. bisa itu. Jadi itu ya splitting algorithm ini sama juga termasuk collision resolution juga yang kedua nih, menggunakan splitting algorithm gitu. Jadi itu splitting algorithm itu kayak hmm, Dia berarti dia masuknya bentar, saya baca algoritma dulu ya. nih. Dia masuknya algoritma ya. Ya betul, sebuah family ya, sebuah keluarga algoritma gitu Bang. Saya bilang Algoritma. ya keluarga algoritma dia. Kita paham ya. Coba. Wah tuh keras tuh, gue nggak ngerti baca tuh splitting algorithm. Iya iya benar. Throughputnya dia 0,4878 dari mana itu? Oh oh jadi sistemnya tuh ini bis menunggu waiting ya. Hmm, Jadi kalau ada sebuah sebuah pesan itu yang masuk itu, pesannya nggak langsung dikirim semua tuh, nggak langsung ditransmisikan semua, jadi ada yang namanya wait ini dia menunggu sampai ibaratnya giliran dia lah. Query oh, Q ya, pokoknya dia ibaratnya ngantri nih, jadinya memungkinkan untuk terjadinya kalau misalkan diterobos semua kan, nanti kan kalau misalkan satu rusak semua ya kan. iya. Makanya dia sistemnya tuh ngantri. Itu sih yang gue dapat kan, split ya, di split untuk beberapa subset kecil-kecil gitu, Iya betul baru betul. ntar dikirimnya per giliran, gak semuanya langsung bareng-bareng. Hmm. itu itu simple lagi tuh intinya ya. Hmm. Kita bahas apa lagi nih terus sekarang, Ya kita mau udah, bahas apa lagi nih? gue pusing. Makin semakin jauh kayak semakin dalam. Pusing Paling nggak tuh. soalnya papernya itu pertama tuh jujur ya, itu bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Ya tapi yang gue, Mistake tapi ya sedikit-sedikit itu ya paham lah ini. ya. Mungkin diskusi apa Betul. ya, diskusi di sini tuh hanya apa sih, sebatas perkenalan sih lebih cocoknya tuh gue tuh gitu. Ya tapi kalau memang apa ya, dari si multi access ini tuh ya tadi intinya tuh ada macam-macam perangkat ya yang tadi lo sebutin, kayak coding theorem, kolisi resolusi, informasi teori. Ya, Udah, kira-kira lu betul. ada mau tambahin nggak kira-kira tuh selain tiga itu, soalnya memang itu dong sih kayak. Sebenarnya sebenarnya itu sih inti oke gitu ya dari ini mas. Kalau kita lihat-lihat ini ya udah tahu ya tentang network ini, sebenarnya Hmm. nggak simpel doang gitu ya, nggak cuma Iya, kita ngirim makanya. sinyal terus terima, enggak gitu juga ternyata. Ternyata Mm-mm. banyak itu, banyak hambatannya, banyak alurannya gitu ya untuk orang kayak gitu kan. Mungkin nih bisa lanjut nih kali bisa ke kesimpulan nih Pris. Apa kita yang kesimpulan dapat nih Pris dari jurnal ini kira-kira? Tapi Apa kesimpulannya nih kira-kira Pris? yang pertama nih dari gue dulu deh. Yang pasti multi access itu salah satu cabang dari teori informasi. Betul betul ya, dia itu ya menggunakan pendekatan teori informasi ya kan, Iya betul. ya tadi kan coding theorem gitu ya. Yoi. Betul. Terus ada lagi nih, collision resolution gitu ya, Oh iya. menggunakan collision resolution juga gitu. Ini kan juga dibahas ya, apakah cuma perlu information theory approach doang, apa perlu juga sama collision resolution gitu. Ternyata emang kedua hal ini perlu gitu untuk digabungkan, karena kan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Jadinya dua-duanya ini perlu ya untuk Iya betul. mengurangi sebuah interference dalam multi access channel. Lanjut itu Iya. apalagi nih? Nah itu
dibagi-bagi lagi tuh kayaknya tuh resolusi ada yang kayak access control, throughput yang tadi 0,84828 kalau nggak salah. Terus sama delay. Nah, kita nanti belajar delay kayak gitu. Gimana delay bekerja, cara nanganinnya. Juga ya sebenarnya ya intinya dari apa? Intinya kita bahas apa itu? Multi access channel. Aktif Multi channel mesti ya. ya multi access channel tuh itu dilihat dari berbagai perspektif penyelesaian gitu. Ketika ada Banyak ya. bener. Dan juga ya kalau menurut gue kalau memang ada teori baru dan bisa diciptakan gitu, pasti gue gak bakal masuk ke teori ini. Jadi kalau kita pengen fokus gitu ya dalam Hmm. hal ini gitu, sebenarnya nggak cukup berhenti baca di jurnal itu doang gitu. Terdapat berbagai macam perspektif gitu ya yang tersedia Hmm, untuk akhirnya menyelesaikan permasalahan ini gitu, untuk akhirnya betul. semakin berkembang lah apa yang Salah ada satunya sekarang gitu. perspektif Karena si untuk multi access. ya tuh, karena untuk ngecombine berbagai macam approach itu cukup sulit guys, susah ya kan, karena gimana cara combine nama ini, gimana cara bisa masuk ini collision sama information theory approach itu yang coding Approach theorem, gimana cara bisa coding masuk theorem. itu juga gitu kan, lihat perspektif lain. Udah, apa ada lagi summary-nya guys, kita nih kesimpulannya. Ini dari gue juga dikasih waktu buat baca kan wah sebenarnya seminggu sih cuman gue baru 2 hari baca ya cuman 2 hari kurang baca ya dapatnya segitu doang dok. Kalau menurut gue dok Diskusi. robot Oke, tuh robot aduh udah itu kali ya udah dari deh kita mungkin nih, dari gue dicukupkan aja kali ya untuk diskusi sekarang. cek nih. Iya iya Betul betul. masuk masuk masuk. Masuk. Dari gue juga nggak ada tambahan juga ya. Ini udah cukup gitu. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau nambahin atau mau ngasih saran tentang materi ini gitu bisa banget nih kritik di komen. Saya Teman kan nambahin juga bang, bahas bang ini salah gitu bang. aja, teman kan juga ini ya, wih kasih tahu nih lu di mana. Iya, soalnya ya biasa lah. Temennya kan juga membahas jurnal yang lain juga gitu ya, nah Mm, itu juga bisa terjadi sudut pandang lain, betul. perspektif Dalam teori informasi ini. Itu aja dulu dari kita. Ada kata-kata terakhir nggak? tempis suara mendem. Oh iya iya. Sorry. Ada kata-kata terakhir gak dok? Kira apa nih ya, pokoknya hmm, pahamin lah gitu, paham sebelum baca ini, paham juga tentang papernya ini, paper Shannon ya kan, Ih, Shannon keras yang tuh teori emang. matematikal gitu ya. Matematikal, lu baca dulu paper Shannon tuh, baru deh kalian baca ini nih, mantap. Bukannya terbalik ya, baca ini dulu baru baca paper Shannon nih. Shannon tuh lebih mantap pak, lebih lebih ibaratnya di breakdown semua. Oke, detail. Oke, mungkin itu dulu aja kali deh untuk pertemuan sekarang gitu teman-teman. Untuk diskusinya mungkin dicukupkan sampai sini supaya dan juga teman-teman supaya tidak pusing juga. Karena jujur saya kalau memang diteruskan Pusing guys. bakal pusing. Aja. Ini itu aja dulu ya. Ini thank you nih. Jadi kita Iya. diskusi mungkin cukup dari kelompok kami. Sebenarnya oh iya mau konfirmasi untuk sebenarnya kita ada 3 orang doy. Satu lagi yang Faris, beliau berhalangan hadir gitu. Mungkin Ani juga lihat konfirmasi ternyata dia berhalangan hadir gitu. Beliau berhalangan hadir karena suatu hal. Ya gitulah. Mungkin Ani tutup aja dicukupkan sampai saat ini gitu. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih doi, ini kita udah diskusi malam-malam segini juga kita tunggu aja gitu. Silakan teman-teman untuk sarannya bisa di komen dan di like bila suka gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Bala.